juga. Izin kan saya dari kelompok 6 ini bukan dari mata kuliah manajemen keuangan kami semester 7. Jadi Abang sebagai salah satu anggota dari badan atau otoritas jasa keuangan. Jadi saya ada beberapa pertanyaan yang harus ditanyakan mengenai masalah literasi keuangan dan pasar modal. Jadi yang pertanyaan pertama itu bagaimana cara mengelola keuangan pribadi secara efektif dari pandangan orang yang bekerja di OJK. Oke, sebelumnya saya terima kasih kelompok 6 tadi. Nah, saya mau meluruskan, saya bukan dari OJK, melainkan dari Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia membawa Simolek yang merupakan program dari OJK. Ya, jadi clear saya dari Bursa Efek Indonesia bukan dari OJK. Nah, kembali ke pertanyaan bagaimana cara mengelola keuangan nih, gitu kan? Memang mengelola keuangan itu nggak ada nih ketetapan pastinya. Apakah harus sisihkan 10.000 atau harus 50% dari pendapatan kita gitu teman-teman. Itu kembali lagi ke individunya, ke orangnya. Cuman memang kalau mau kita ada tipsnya, dia itu 50, 20, 20, 10. Jadi 50% itu dimasukkan untuk kebutuhan kita, kebutuhan primer kita, apakah untuk makan, apakah untuk pakaian kita, atau mahasiswa di internet, itu kan kebutuhan primer. Itu duluan dipenuhi. Oke, setelah kebutuhan primer kita terpenuhi, barulah kita bisa sisihkan untuk apakah investasi dan tabungan, apakah untuk memenuhi keinginan kita seperti nongkrong, minum, jajan-jajan, dan 10%-nya lagi mungkin bisa dialokasikan untuk apakah kita mau sedekah, berbagi, dan sebagainya. Tapi kembali lagi, ini bukan ketetapan pasti. Ada yang mungkin pendapatannya itu mengcover 60% kehidupannya. Apakah dia ada adiknya, atau dia sandwich generation gitu kan. Nah, itu dia sendirilah yang harus tahu cara mengelola. Tapi yang paling penting yang bisa saya sampaikan adalah tetap disisihkan untuk investasi dan tabungan. Kenapa? Karena kalau tidak disisihkan, kita akan tergerus inflasi. Kita nggak punya pegangan, kita nggak punya simpanan, kenapa-napa nanti susah. Seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi seperti yang bilang Abang juga bagian dari Bursa Efek Indonesia. Berarti termasuk ke pasar modal juga? Iya, betul. Oke, ada pertanyaan mengenai pasar modal. Jadi pertanyaannya, apa saja instrumen investasi yang tersedia di pasar modal Indonesia saat ini? Oke, kalau ngomongin instrumen pasar modal banyak. Cuman kalau saya boleh sebutkan beberapa aja ya. Nanti kalau kita sebutkan semua sampai sore nih kayaknya. Oke, ada 3. Yang pertama ada saham. Ya, saham atau surat kepemilikan itu yang paling familiar sama orang. Lalu ada reksadana, isinya itu campuran dari saham dan juga obligasi. Lalu ada obligasi, itu adalah surat utang. Ya, itu yang paling biasa. Cuman selain 3 ini ada produk-produk derivatif seperti ETF atau waran struktur atau apa lagi ya, pokoknya banyak lagi teman-teman. Tapi yang paling familiar dan kita arahkan untuk para pemula itu adalah yang 3 ini. Karena kalau mau produk derivatif ini lebih cepat, lebih kencang, dan resikonya cukup lebih tinggi daripada 3 yang di awal saya bilang. Oke, terima kasih jawabannya. Mungkin itu saja yang kita tanyakan. Oke, thank you.